Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar untuk anak-anak Ibu kelas 10 di SMK Negeri 3 Palangkaraya, baik itu kelas 10 UPW, 10 Perhotelan 1 maupun 10 TKKR 2. Ya, kembali Ibu Rahma membahas materi masih trigonometri ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas satuan ukuran sudut dan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu untuk bagian yang B ya. Untuk bagian yang B pada pertemuan atau pada video yang lalu. Nah, sekarang untuk yang C itu adalah di sini materinya adalah mengenai perbandingan, ini yang C ya, ini yang C seharusnya, perbandingan trigonometri sudut khusus atau sudut istimewa. Baik, untuk trigonometri sudut istimewa, nah apa sih maksudnya? Ya, yang dimaksud dengan sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai trigonometrinya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, sudut-sudut tersebut dikatakan istimewa karena mempunyai nilai perbandingan trigonometri yang spesifik ya. Yaitu sebagai berikut kalau ditampilkan dalam bentuk gambar. Nah, ini ada gambar segitiga ya. Oke. Di sini jika alfa sama dengan 0 derajat, maka segitiga ABC menjadi sebuah garis horizontal ya. Kalau alfanya 0 derajat, horizontal itu yang ini mendatar, kalau vertikal ke atas ya. Nih AC. Karena sisi AB dan AC, nah AB-nya kan ke sini, AC-nya ke sini. Kemudian AB dan AC berimpit sehingga sin 0 derajat sama dengan 0 per C, yaitu sama dengan 0. C ini adalah konstanta ya. Kemudian nilai cosnya, cos 0 derajat sama dengan konstanta bagi konstanta sama dengan 1, dan tangennya adalah 0 derajat, 0 dibagi konstanta itu sama dengan 0. Nah, jika alfanya sama dengan 90 derajat, maka segitiga ABC menjadi sebuah garis vertikal. Karena sisi AB dan CB berimpit sehingga sin 90 sama dengan 1, cos 90 sama dengan 0, dan tangen 90 sama dengan tak terhingga. Oke. Nah, ini misalnya ada segitiga ABC adalah segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi otomatis sudutnya juga sama ya. Karena segitiga itu besar sudutnya adalah seluruhnya 180 derajat. Karena sisinya sama, maka sudutnya juga besarnya sama. Jadi 180 derajat itu dibagi untuk 3 sudut ya. Jadi 3 sudut itu dapatnya satu sudutnya adalah 60 derajat. Nah, maka sudut alfanya 60 derajat. Nah, kalau sudut alfa nih, lihat alfa. Sudutnya 60 derajat, jadi betanya 30. Ini misalnya nih. Di sini kan 60, ini 60, ini 60 ya. Sudut sudut A sudut ACB itu 60 derajat. Tetapi karena ini dibagi 2 menjadi ACD, ini jadi 30 di sini alfanya. Kenapa? Betanya 30. Kenapa? Karena 30-nya lagi ada di sini ya. Oke. Jika sisi ketiga ABC itu S cm, maka diperoleh panjang dari A ke C adalah S cm, dan dari A ke D itu sama dengan setengah dari S. Kenapa setengah? Kalau S itu kan dari A sampai B, ini kan S. Kalau dari A sampai D kan cuma separohnya, jadi setengahnya ya. Baik, ini uraiannya. Nah, ini jadi untuk CD, ini rumusnya begini ya. Dari sini dapat diambil kesimpulan untuk sin alfa itu sama dengan sin 60. Kalau sin 60 rumusnya S akar 3 dibagi 2 per S ya, atau S akar setengah akar 3. Kemudian di sini cos 60 setengah, tangen 60 setengah. Ini dapat dilihat di tabel kok ya, dapat dilihat di tabel. Nih. Ini dia.
Nah, jadi nggak usah kita repot-repot, sudah ada yang ini ya, sudah ada yang jadi. Nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa tersebut selengkapnya terangkum dalam tabel berikut. Nah, ini dia tabelnya. Sin alfa kalau 0, sin 0 derajat itu 0. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2 ini ya, yang di atas sin ya. Ini sin 60 setengah akar 3, sin 91, cos. Cos dan sin itu berkebalikan ya. Kalau cos 0 derajat itu 1, kalau sin 0 derajat itu 0. Nah, kalau nilai satunya untuk sin adalah yang 90 derajat. Oke, cos 0 derajat 1, ini cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 setengah, cos dari 90 0. Kemudian tangen 0 derajat 0, tangen 30 derajat setengah akar 1/3 akar 3, tangen 45 derajat 1, tangen 60 setengah akar 3, tangen 90-nya tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi tangen 90-nya. Nah, ini tadi adalah perbandingan trigonometri untuk sudut istimewanya. Kemudian di sini ada tabel trigonometri. Tabel trigonometri kalau kita mau menentukan nilai trigonometri sudut yang istimewa pada sudut lebih dari 90 derajat, yaitu untuk kuadran 2, 3, dan 4 ya. Ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Sementara kita akan membahas dulu sudutnya yang sampai 90 derajat saja dulu. Kita akan membahas yang kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 pada video selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, ikuti contoh soal berikut. Nah, kita diminta menentukan nilai dari, ada soalnya 3. Yang A, sin 60 derajat tambah 8 kali cos 30 derajat dikurang 2 kali tangen 60 derajat. Oke, ini sudah ada penyelesaiannya, kita pahami. Nah, ini yang A ya. Penyelesaian soal yang A. Ini 6 kali sin kuadrat. Ini 6. Sin 60 adalah, ini nilai 1/3, 1/2 akar 3 ini bisa dilihat di sini ya. Lihat di tabel ya. Sin 60 nih, sin 60-nya 1/2 akar 3. Jadi, sekarang gini, diingat tabel ini, Ibu tidak akan bolak-balik membuka tabel ini ya, tidak akan bolak-balik membuka tabel ini. Nanti kata Ibu ini nilainya ada di tabel, jadi kalian bisa cross check di tabel ya. Baik. Ini sekarang, ini 6 sin 60. Ini kita uraikan, 6 kali sin 60 di tabel adalah 1/2 akar 3 ditambah 8 cos 30. Nih tambah 8 cos 30 di tabel tadi adalah setengah akar 3. Karena nilai cos 30 dengan sin 60 itu nilainya sama ya. Kemudian dikurang, nih dikurang 2 kali tangen 60. Nih 2 kali tangen 60 di tabel tadi menunjukkan angka akar 3. Nah, sekarang kita uraikan. Ini kenapa ini dapat menjadi 3 akar 3? Nah, 3 akar 3 ini diperoleh dari 6 kali 1, 6 dibagi 2. 3, akar 3-nya ngikut di sini. Kemudian yang ini 4 akar 3 ini diperoleh dari 8 kali 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Akar 3-nya ngikut ya. Ini dikurang 2 akar 3, turun lagi di sini dikurang 2 akar 3. Oke, sekarang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Di sini bisa langsung kita hitung. Kenapa? Karena bilangan di dalam akarnya sudah sama. Kalau bilangan di dalam akar sudah sama, maka koefisien atau angka yang ada di depan akar yang akan kita hitung, dijumlah atau dikurang ya. Sekarang, ini akar 3, akar 3 sudah sama, ini akar 3 ya. Bisa digabung. Sekarang, 3 tambah 4, 7 dikurang 2, 5. Maka hasilnya adalah 5 akar 3. Oke, selesai yang nomor A. Sekarang yang B. Yang B di sini adalah 12 sin 30. Oke, 12 sin 30. 12, ini 12. Sin 30 di tabel adalah setengah. Ya, berarti 12 kali setengah.
Kemudian kali cos 30. Kali cos 30. Cos 30 di tabel adalah setengah akar 3. Dikali dengan tangen 45. Tangen 45 sama dengan 1. Oke, sekarang kita kalikan. Caranya langsung aja kita kalikan menurun ke bawah. Langsung sekaligus mengalikannya ya. Perhatikan. 12 kali 1, 12 dibagi 2, 6. 6 lagi kali 1, 6 dibagi 2, 3. Ya, 3. 3 kali 1, tetap 3. Ini akar 3-nya turun ke sini. Itu saja. Ibu ulang lagi cara mengalikannya sehingga dapat 3 akar 3. 12 kali 1, 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6 bagi 2, 3. 3 kalikan 1 ini tetap 3. Akar 3-nya ngikut ya, turun. Oke, selesai yang nomor B. Sekarang nomor C. Sin 30, sin kuadrat 60 dikurang cos kuadrat 60. Jadi di sini cari pada tabel sin 60. Sin 60 pada tabel adalah setengah akar 3. Karena di sini sinnya dikuadratkan, maka di sini kuadrat ya. Jadi setengah akar 3 ini dari nilai sin 60 dikuadratkan. Kemudian cos kuadrat 60. Jadi nilai cos 60 dikuadratkan. Nih, cos 60 adalah setengah dikuadratkan. Kemudian di sini 2 kali, ini bukan sos ya, tapi ini adalah cos. Ini bukan sos, ini salah tulis, ini cos. 2 cos 30, berarti ini 2-nya. Cos 30 pada tabel itu adalah 1/2 akar 3 ya. Cos 30 itu sama dengan cos 30 itu sama dengan tangen 60, sin 60. Cos 30 sama dengan sin 60, makanya ini dan ini sama. Kemudian dikali tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3. Oke, cara menghitungnya sekarang. Perhatikan, ini tidak ada uraian cara berhitungnya, hanya dari kata-kata ibu saja, jadi perhatikan baik-baik. Nah, sekarang kita, ini bilangan dalam kurung ini dia kan punya dikuadratkan. Dikuadratkan ya. Dikuadratkan berarti 1/2 kuadrat, akar 3 juga kuadrat. Oke, kita pahami dulu 1/2 kuadrat atau akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ini artinya adalah akar 3 kali akar 3. Akar 3 itu sama dengan, akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar dari 9 adalah 3 ya. Akar dari 9 adalah 3. Oke, diingat ya, akar dari 9 adalah 3. Sekarang 1/2 kuadrat berarti 1/2 kuadrat 1 pangkat 2 berarti 1 kali 1 1. Satunya tadi kita kalikan dengan yang tadi akar dari ini, akar 3 kali akar 3 9. Akar dari 9 adalah 3. 3 itu kalikan 1 kali 1 kuadrat. Itu 3 kali 1 3 ya, 3-nya ini. Kemudian 4-nya ini diperoleh dari ini, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, paham ya? Sekarang yang ini dikurang dari sini, ini 1/4 ini didapat dari 1/2 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu adalah 1, 2 pangkat 2 ini adalah 4. Ya. Oke. Sekarang dapat per 3. Dapat per 3 ini dari mana? Perhatikan, itu hasilnya dari yang ini. Sekarang kita kalikan. Coba kita kalikan dulu. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. Oke, 1. Oke, kita abaikan aja kalau udah 1 ya. Berarti koefisien di sini 1, itu abaikan aja. Sekarang akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 3 kali akar 3, ini akar 9. Akar dari 9 adalah 3. Sekarang kita hitung. 3 dikurang 1, ini sama dengan 3 dikurang 1 itu sama dengan 2 sebenarnya ya. 2/4. Ini 1/2 itu disederhanakan. 2/4. Ini kan 3 dikurang 1 tuh 2/4. Sama-sama kita bagi 2. 2-nya di sini dibagi 2 jadi 1. Yang 4-nya bagi 2 jadi 2. Ini per 3-nya masih tetap. Jadi 1/2 bagi 3 itu menjadi 1/6.
1/6. Atau kalian masih bingung ya yang ini penyelesaiannya? Oke, kalau masih bingung, begini deh, akan Ibu tulis saja ya di sini. Oke, akan Ibu tulis dari mana ya yang gampang. Oke, kayaknya semua aja deh. Sin dari ini aja ya. Dari ini aja ya, dari hitungannya saja akan Ibu uraikan. Oke deh, Ibu bantu uraikan. Kalau kalian nggak paham, kasihan nanti. Oke, Ibu bantu uraikan. Ini nggak bisa di ini ya. Nanti dulu. Sebentar. Nah, ini dari sini aja Ibu akan jelaskan untuk kalian. Oke, nanti kalian nggak paham kalau hanya dengan penjelasan Ibu pakai kata-kata begitu. Oke, di sini Ibu tidak menulis soalnya ini ya, tetapi Ibu langsung dari sini Ibu ulang di sini. Ini setengah akar 3 kuadrat. Oke, setengah akar 3 kuadrat, ini dia. Setengah akar 3 kuadrat. Ini setengah akar 3 kita kuadratkan. Ini kalau pakai equation itu ya begini, satu-satu. Nah, setengah akar 3 kuadrat ya, kemudian dikurang setengah kuadrat. Ini dikurang setengah kuadrat. Oke Ibu, ini kan dikurang setengah kuadrat ya. 1/2 kuadratnya juga ini lupa nih. Sebentar. Setengah kuadrat. Nah, oke, dibagi dengan ini. Oke, dibagi dengan, kita copy aja yang ini ya. Nah, kita copy ini aja. Kita kasih angka 2 di depannya, 2 kali, kita kasih titik. Kali berapa ini? Kali akar 3. Kali akar 3. Kalinya kita kasih titik juga di sinilah. Kali akar 3. Nah, ini dia. Oke, kali akar 3 ya. Oke, uraiannya sebentar, tulisannya dibikin lebih besar dulu. Nah, begini. Oke, sekarang kita uraikan bagaimana ini sama dengan. Nah, sama dengan sekarang ini kalau kuadrat kita bikin aja ya gini. Nah, kita bikin aja gini. Sebentar. Nah ya, kalau 1/2 akar 3 kuadrat itu artinya begini. 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3. Ini kita kurang dengan ini setengah. Setengah kuadrat itu artinya adalah setengah kali setengah. Ya, setengah. Nih. Nah, setengah kali setengah begini. Oke, sekarang yang penyebutnya di bawah. Ini kita tulis saja dulu, karena kita belum menghitung. Nah, kita tulis saja dulu ya. Selanjutnya kita kalikan. Kita kalikan. Nah, sekarang kita kalikan. Yang ini dulu. 1 kali 1. Ya, ini loh. Yang ini dulu kita kalikan. Nih. Ibu kasih warna aja deh. Ini merah. Yang ini kita kasih warna biru. Oke, yang merah kita kali dengan yang merah, yang biru kita kali dengan yang biru. Oke, yang merah 1 kali 1. 1. Ini pecahan nih jadinya. Iya, begini. Ya, 1 kali 1. 1. 2, ini penyebut kalikan dengan penyebut. 2 kali 2 ini sama dengan 4. Sekarang, ini akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Ya, nah, akar 9. Oke, masih Ibu bikinkan akar 9 dulu. Nanti baru diuraikan. Selanjutnya, dikurang. Sekarang, ini setengah kali setengah. 1 kali 1 itu sama dengan 1. Penyebut kali penyebut. 2 kali 2 sama dengan
4. Oke, sudah ya, sudah dikalikan, nanti disederhanakannya nanti. Selanjutnya penyebut yang di bawah. Ini 2 kali 1, 2 bagi 2. 2 kali 1, 2 bagi 2. Oke, masih tulis saja hasil kalinya. Bagaimana ini? Kok hilang? Oh, ke bawah. Ke bawah. Caranya adalah kita turunkan saja. Belum ya? Oke, nggak apa-apa deh. Sekarang 2 kali 1, 2 bagi 2. Berarti 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Oke, kita tulis saja 1 di sini ya. Nggak usah ini, 1 gitu aja. Kemudian, ini akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3-nya. Ini boleh langsung ya. Ini langsung aja boleh, atau ini akar 3 kali akar 3 dulu deh. Akar 3 kita kali dengan akar 3 lagi di sini, nggak apa-apa deh, nanti baru dikalikan ya. Nah, salah kurungnya. Oke, begitu. Selanjutnya, ini Ibu bikin ke samping saja. Sekarang, akar dari 1/4, akar 9, akar dari 9 ini adalah 3. Akar dari 9 ini adalah 3. Ya, akar dari 9 adalah 3, Ibu tulis di sini. Nih, akar 9-nya adalah 3 kali 3. Dikurang, ya, dikurang dengan ini, 1/4. Dikurang dengan 1/4, kita tulis di sini. Nih, 1/4. Yang ini penyebutnya sekarang kita selesaikan. Ini 1, akar 3 berarti 1 akar 3 kali akar 3 cukup aja. Akar 3 kali akar 3 ini akar 9. Ya, akar 9. Satunya abaikan saja karena akar 9 kali 1 ya tetap aja ya, 1 akar 9. Akar 9. Kemudian di sini sama dengan kita kalikan 1 kali 3 bagi 4. Berarti 1 bagi 3 bagi 4. Di sini adalah 1 kali 3, 3/4. Berarti 3/4. Dikurang di sini, dikurang oleh ini, 1/4. Ya, 1/4. 1/4. Di sini, yang penyebutnya akar 9 adalah 3. Oke, paham ya? Harus paham dong, Ibu sudah tuliskan begini. Selanjutnya sekarang ini, 3 dikurang 2. 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Sama dengan 2 ya. Nah, sama dengan 2. Kalau dikurangkan bawahnya nggak usah digabung, nggak usah dikurangkan karena sudah sama, tulis aja lagi. Ini per 3. Per 3. Oke, kenapa yang tadi itu jadi 1/2 ini loh. Yang ini kok jadi 1/2 ini. Padahal ini begini jadi 1/2 itu gini prosesnya. Nah, ini sama-sama kita bagi ya. Ini sama-sama kita bagi 2. Sama-sama kita bagi 2. Nah, ini 2 dibagi 2 itu adalah 1 ya. Yang 4-nya ini dibagi 2. Sama dengan 2 atau Ibu tulis di sini deh. Nih, bagi 2. Ya, yang ini juga kita bagi 2. Itu loh, jadi 1/2 ini per 3. Oke, belum selesai. Ibu lanjut di bawah sini. Lanjut di bawah. Oke, sama dengan Ibu mau ngopi yang ini. Nah, menyelesaikan yang ini ya. Oke, kita selesaikan. Kalau pembagian, ini kan setengah dibagi 3. Setengah dibagi 3 itu boleh dong begini bentuknya. Tulisannya Ibu rubah maksudnya. Nih, setengah dibagi 3 ya, sama dong. Ya, ini kan setengah dibagi 3. Ini kan setengah bagi 3 juga, cuman beda cara nulisnya saja. Oke, waktu di SD itu kalau pembagian pecahan itu bisa dijadikan perkalian, pecahan yang satunya dibalik. Oke, ini setengah bagi 3 ini sebenarnya 3 itu sebenarnya dia gini ya. Nih Ibu copy di sini. 3 ini dia sebenarnya dia punya bagi 1, punya per 1. Cuman tidak biasa ditulis. Nah,
3 ini per 1 ya. 3 bagi 1 itu kan sama dengan 3. Jadi 3 ini kita rubah jadi 3 per 1. Karena nilainya tetap sama. Oke, sama dengan kalau sudah begini, kalau sudah jadi pecahan dua-duanya, kalau waktu SD itu tanda bagi dirubah jadi tanda kali, pecahannya dibalik. Ya, pecahannya dibalik. Yang mana dibalik? 3 per 1 dirubah jadi 1 per 3. Nah, setelah begitu baru kita kalikan. Sekarang penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Jadi 1 kali 1, 1. 2 kali 3 sama dengan 6. Ya. Apakah sama? Nah, sama kan 1 per 6. Oke, begitu ya penyelesaiannya. Baik, sekarang ada soal di sini, tentukanlah nilai dari. Nah, kita diminta, ini beda lagi permasalahannya ya. Sekarang kita lewatkan soal yang tadi. Soal yang berikutnya ini sudah beda permasalahannya. Oke, tentukan nilai dari yang A sekan 30, yang B ini C ini kosekan ya. Kosekan di sini. Nah, kosekan 45 derajat dan kotangen 60 derajat. Oke, penyelesaian. Yang pertama di sini sudah ada apa namanya? Penyelesaiannya. Cos 30, maka cos 30 di sini kenapa dikatakan 1 2 per akar 3. Nah, di sini sebenarnya ini harus dilengkapi dengan gambarnya ya. Dengan gambar segitiganya, dan Ibu lupa ini membuat gambarnya. Ya, Ibu lupa membuat gambarnya. Oke, kita lewatkan saja yang ini. Ibu lupa tidak membuat gambarnya ya. Maka kita ini harus ke perbandingan trigonometri ya, harus balik ke perbandingan trigonometri. Yang depan banding miring, yang itu. Oke, kita pahami saja soal yang ini. Kita pahami soal yang ini adalah soal ceritanya. Kalau ini sudah Ibu buat gambarnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut C adalah 60 derajat. Jika panjang AC 12 cm dan tentukanlah panjang AB dan juga BC. Nah, di sini sudah ada segitiganya. Segitiganya adalah ABC, siku-siku di B, sudutnya 60 di sini sudutnya siku-siku berarti 90, di sini berarti sisanya yaitu 30. Nah, di sini adalah kita diminta menentukan panjang AB dan juga panjang BC, sisi alas dan juga sisi tingginya ya. Oke, sudutnya yang diketahui adalah sudut C 60 derajat. Ingat, sudut C di sini berarti ini sebagai acuannya ya. Sisi depannya berarti di sini. Sisi depannya adalah AB ya. Kemudian yang ini adalah sisi yang ini sisi samping. Sisi samping ya. Ingat. Kemudian selanjutnya di sini selanjutnya ini A panjangnya. Ingat, Ibu ulang, ini sudutnya 60, maka ini sisi miringnya 12, ini sudut yang kita ketahui, maka ini di depan sudut di sini ya, ini depannya AB, ini depannya. Kemudian ini adalah BC, ini adalah sampingnya, sisi samping. Sekarang ini sin 60. Oke, perbandingan sin itu apa? Perbandingan trigonometri dari sin itu adalah depan banding miring. Depannya mana tadi? AB banding miringnya adalah 12 ya. AB yang kita cari miringnya adalah 12. Oke, sekarang ini sudah AB miringnya 12. Kemudian di sini sin 60. Sin 60 adalah yang kita cari AB-nya ya. Oke, yang kita cari AB. Sin 60 ini adalah tadi berapa sin 60? Ibu lupa. Kita lihat di tabel. Sin 60. Sin 60 setengah akar 3.
setengah akar 3. Mana tadi? Nih, sin 60 adalah setengah akar 3. Ini kenapa tidak ada? Ini sin 60 kita ganti setengah akar 3. Kenapa nggak ada satunya? Nggak apa-apa. Satunya kita kalikan akar 3 kan sudah. Jadi akar 3/2 itu sama saja dengan setengah akar 3. Ini AB yang kita cari. Ini AC adalah sisi miringnya ini. Nah, maka sekarang kita kali silang. Ini 12-nya kita kalikan dengan ini. Ya, jadi AB-nya kita taruh di depan. Yang ini 12 kali ini. Berarti ini 12 bagi 2, 6, akar 3-nya ngikut. Udah begitu saja. Selanjutnya untuk cos. Cos itu adalah perbandingannya adalah depan banding miring. Depan banding miring. Depannya tadi yang mana? Depannya ini, depannya AB. AB kan udah dapat kita. AB udah dapat kita. AB-nya 6 akar 3. Ya. AB-nya 6 akar 3. Kita yang apa yang ditanya? BC ya. BC. Nah, kalau mau mencari cos ini adalah rumusnya adalah samping banding miring, ya. Sampingnya adalah BC, belum diketahui, AC-nya adalah ini 12 sisi miringnya. Jadi cos 60 itu setengah, BC-nya ini dicari, kemudian ini AC-nya adalah ini 12. Taruh 12 ini ke sini kali 12-nya naik ke sini, berarti di sini 1 12 kali setengah sama dengan 6 ya, 6 cm. Oke. Apakah masih banyak soal? Wow. Masih banyak ya soalnya ya. Oke, masih banyak soalnya. Baik, Ibu akan lanjutkan. Ini videonya akan Ibu buat menjadi 2 video ya, karena kalau satu video terlalu lama videonya, akan Ibu buat jadi 2 video, dan nanti soal yang ini akan Ibu jelaskan di video yang kedua. Soal yang ini tadi, yang mana ya? Yang ini nih. Nah, yang ini. Soal yang ini tadi kan belum Ibu jelaskan. Ini akan Ibu jelaskan nanti pada video yang kedua. Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi satu soal, yang ini sudah, sekarang yang ini. Seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat, bukan 600 ya. 60 derajat. Nah, ini 60 derajat, bukan 600. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Ya, tinggi orang diabaikan. Tinggi orang diabaikan. Kenapa? Karena yang dilihat adalah dari mata, ya, dari mata. Jadi tidak dari tinggi orang. Tinggi orangnya diabaikan. Jadi sejajar dengan mata, itu loh maksudnya. Baik, itu sudah dari soal ini telah dibuat gambarnya. Nah, Ibu turunkan dulu. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ya, ini soalnya. Ini gambarnya. Jadi, sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk dari mata menuju ke puncak, ya, menuju ke puncak suatu ketinggian yang kita amati. Di sini kebetulan menara, berarti sudut yang dibentuk oleh mata saat memandang ke puncak menara, itu sudut elevasi ya, 60 derajat nih dia. Kan mata di sini. Karena tinggi orangnya diabaikan. Kalau ada tinggi orangnya kan di sini orangnya. Ini tiangnya sampai sini, tinggi orangnya di sini, ini orangnya. Tapi kan tinggi orangnya diabaikan. Maka dari matanya di sini memandang ke sini, ini terbentuklah sudut 60 derajat. Kemudian tinggi menaranya ini 90 meter. Nah, posisi orang di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang ditanya adalah tentukan jarak orang tersebut ke kaki menara. Jadi dari A ke B. A ke B yang ditanya ya. Jarak dari A ke B. Nah, dari A ke B ini dari kalau pada segitiga, pada kalau pada segitiga siku-siku perbandingan trigonometri, itu kan ada sin cos tangen tuh perbandingannya. Jadi kalau sudutnya di sini, maka di sini sisi apa? Samping kan? Di sini sisi depan.
Ya, ini sisi samping, ini sisi depan, ini sisi miring. Nah, sementara miringnya belum kita ketahui berapa. Nah, yang ditanya yang pertama di sini adalah tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Ini jarak orangnya di sini, kaki menaranya di sini. Berarti A dan AB yang ditanya ya, panjang AB. Nah, ini panjang AB. Nah, panjang AB ini sudutnya diketahui. Di sini depan, samping, ini depan. Nah, perbandingannya kalau yang samping dan depan itu apa? Coba dibuka lagi materi kemarin, video sebelumnya, ditonton lagi, kalian pahami lagi. Kalau depan banding samping itu adalah rumus dari tangen, ya. Rumus dari tangen. Nah, jadi tangen itu perbandingannya, tangen alfa perbandingannya adalah depan banding samping. Di sini depannya 90, sampingnya yang dicari, yaitu AB ini samping, dicari. Sudutnya tahu 60 derajat. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sekarang kita cari. Kita tentukan, ini tangen 60. Lihat di tabel tadi, lihat di tabel di atas di sini, yang udah Ibu buat tadi. Mana tadi? Tangen 60 nih, tangen 60 itu akar 3 ya. Tangen 60 akar 3. Oke, kita balik lagi ke mana tadi? Ini dia. Tangen 60 akar 3. BC itu 90 nih. BC sisi depan ya, 90. AB yang kita cari. Oke, selanjutnya adalah ini ada AB dan akar 3 tukar posisi ya. Jadi AB dan akar 3 tukar posisi. Akar 3 turun ke sini, AB-nya naik ke sini, ke atas. Jadi AB sama dengan 90 per akar 3. 90 dibagi akar 3 ini nggak bisa. Ya, nggak bisa disederhanakan kalau mau dibagi langsung. Jadi harus dikali dengan akar sekawan. Akar sekawan dari penyebut, akar 3. Jadi ini akar 3 per akar 3. Ini akar sekawan ya. Jadi caranya adalah akar 3 kali akar 3, akar 9, akar dari 9 itu 3. Paham ya? Ini 3, akar 3 per akar 3, ini adalah akar sekawan dari ini. Dikali dengan akar sekawan. Jadi sekarang kita kalikan, 90 kali akar 3, ini 90 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9, akar dari 9, 3. 90 dibagi 3 itu adalah 30. Jadi 30 akar 3 ya. Jadi jarak orang tersebut ke kaki menara adalah 30 akar 3 meter. Baik, ada soal nomor 5, apakah nomor 6 juga ada? Contoh soal tambahan 1 berarti 6. Ini contoh. Banyak sekali. Kemudian ini ada tugas. Oke, sisa contoh ini akan Ibu jelaskan pada video yang kedua ya, karena sekarang videonya sudah 38 menit. Baik, terima kasih dulu. Jangan lupa dong di-subscribe video Ibu ya, channel YouTube Ibu, supaya Ibu juga semakin semangat membuat video tutorial untuk belajar kalian. Dan Ibu akan ngecek siapa sih yang sudah subscribe Ibu ya, tentunya akan dapat nilai plus untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.